dasar, di mana ada ukuran pemusatan yang terdiri dari min, median, dan juga modus. Ukuran pemusatan merupakan suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dan sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Adapun jenis ukuran pemusatan yaitu terdiri dari rata-rata atau min, nilai tengah atau median, dan nilai yang paling sering muncul yaitu modus. Ciri-ciri median. Pertama, setiap kelompok data memiliki nilai median yang unik. Kedua, nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau sangat kecil dan merupakan ukuran yang tepat jika nilai tersebut memang ada. Ketiga, yaitu dapat dihitung untuk tingkat data rasional, interval, dan juga ordinal. Secara singkat, mean adalah rata-rata suatu data, median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Adapun modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Baik, selanjutnya ada manfaat mempelajari dari statistik, khususnya dalam konsep min, median, dan modus baik pada data tunggal maupun data berkelompok memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada pemahaman tentang min adalah rata-rata dari sekelompok data membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan berbasis data, seperti dalam analisis kinerja atau evaluasi hasil. Yang kedua, median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama-sama memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi data, terutama ketika terdapat outlier yang dapat mempengaruhi min. Yang ketiga ada modus atau nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ini berguna untuk mengidentifikasi tren atau pola yang dominan. Dengan memahami ukuran pemusatan ketiga ini, seseorang dapat menganalisis dan menginterpretasikan dalam data dengan lebih baik sehingga meningkatkan kemampuan dalam merumuskan strategi dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga penelitian sosial. Selain itu, keterampilan ini juga penting dalam pendidikan dan pengembangan diri karena membantu individu untuk berpikir kritis dan analisis terhadap informasi yang mereka terima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai min, median, modus, data tunggal. Pertama itu, kami mengambil nilai yaitu 21, 26, 31, 36, 41, 46. Nah, untuk mencari nilai frekuensi dikali X atau XX, F kali X-nya itu 21 dikali 2, 42, 26 kali 3, 78, dan selanjutnya. Lalu, hasil dari ini dijumlahkan dan hasilnya 720. Nah, untuk rata-rata minnya yaitu X bar Fx dibagi F 720 dibagi 20, hasilnya 36. Selanjutnya itu ada contoh soal min, median, modus, data tunggal. Diketahui nilai ulangan matematika dari data siswa SD, yaitu ada 26, 31, 36, 21, dan selanjutnya. Untuk mencari nilai, maka diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil 21 dimasukkan ke tabel, 26, 31, dan selanjutnya. Untuk frekuensi ini dari mana? Maka ini itu dari 21 ada 2, tulis di sini di frekuensi 26 1 2 3 dan selanjutnya, lalu dijumlahkan dan hasilnya 20. Untuk mencari F kali X 21 dikali 2 dikali 2 hasilnya 42, 26 dikali 3 78, seterusnya. Dan yang terakhir dan selanjutnya itu hasil dari F kali X dijumlah dan hasilnya 720. Untuk mencari rata-rata atau mean, 720 dibagi 20, FIXI dibagi FI, hasilnya 36. Selanjutnya itu ada median.
median dari data tunggal. Nah, kan frekuensi 20 ya. Untuk rumusnya dari median itu N dikali 2. N-nya itu berapa? N-nya itu 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Maka datang ke 10 dan selanjutnya itu kan 11. 10 dan 11. 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Lalu untuk mengisi rumus ini yaitu lihat di nilai. Nilai data ke 10 itu 36 dan nilai data ke 11 itu 41. Ditulis di rumus di sini. 36 tambah 41 77. 1 dikali 2. 1 dikali 77. 77 dibagi 2 yaitu 38,5. Selanjutnya yang terakhir dari min, median, modus yaitu modus data tunggal. Modus yaitu merupakan nilai yang sering muncul. Maka dilihat dari frekuensi yang sering muncul itu 6. Jadi untuk nilai matematika yang sering muncul itu 41. Saya akan memaparkan contoh soal dari PN data kelompok nilai ulangan matematika siswa sekolah dasar dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, untuk nilainya tersendiri sudah tertera di sini. Lalu untuk frekuensinya dijumlah dari atas sampai bawah. Nah, lalu di sininya untuk jumlahnya ditulis sigma FI sama dengan 30. Lalu untuk selanjutnya kita mencari nilai XI. Untuk mencari nilai XI ini yaitu nilai tengah dari 21 sampai 25. Nah, nilai 21 sampai 25 untuk nilai tengahnya yaitu 23. Nah, dari nilai tengah 26 sampai 30 itu ada nilai tengah 28. Untuk selanjutnya nilai tengah dari 31 sampai 35 itu ada 33. Nilai tengah dari 36 sampai ke 40 itu ada 38. Nah, nilai tengah dari 41 sampai 45 itu 43. Lalu yang terakhir 46 sampai 50 itu nilai tengahnya yaitu 48. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai XI dikali XI yaitu dengan cara 23 nilai XI ini dikalikan dengan nilai frekuensi ini. Nah, langsung 23 dikali 26 itu jumlahnya 46. 28 dikali 8 hasilnya 224. 33 dikali 9 hasilnya 297. Lalu 38 dikali 6 hasilnya 228. Yang selanjutnya 43 dikali 3 itu hasilnya 129. Lalu yang terakhir 48 dikali 2 yang hasilnya 95. Nah, nilai FI dikali XI ini dijumlah dari atas sampai bawah sama seperti nilai frekuensi dijumlahkan dari atas sampai bawah dengan nama nilai jumlah ini sigma FI dikali XI sama dengan 1000. Untuk hasilnya 1020. Nah, ini dari hasilnya. Lalu kita
dimasukkan ke rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan hasil dari sigma FI dikali XI ini dimasukkan ke sini 1020 dibagi sigma FI ini. Nah, dibagi sigma FI ini hasilnya 30. Jadi 1020 dibagi 30 itu hasilnya 34. Nah, jadi nilai rata-rata dari data kelompok nilai ulangan matematika siswa sekolah dasar ini yaitu 34. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai median dari data kelompok nilai ulangan matematika siswa sekolah dasar. Nah, di sini ada nilai 21 sampai 25, 26 sampai 30 dan seterusnya. Lalu ada frekuensi 2, 8, 9 dan seterusnya. Untuk mencari nilai median, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, baru sekali gitu. Dari nilai frekuensi kumulatif ini, dari nilai frekuensi dipindahkan ke kolom frekuensi kumulatif. 2 ditambah 8, 10, 10 tambah 9, 19, 19 ditambah 6 yaitu 25, 25 tambah 3, 28, 28 ditambah 2, 20. Nah, dimana rumus median ini yaitu ME sama dengan TB ditambah K N kedua dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median. Setelah itu kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. Nah, N ini yaitu jumlah dari frekuensi. Nah, di mana jumlah frekuensi ini yaitu adalah 30. Nah, di mana letak mediannya itu N per 2. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, di mana nilai 15 ini kita mencari nilai yang mendekati dengan angka 15 yaitu 19, 31 di kelas per ketiga yaitu 31 sampai 35. Setelah mencari letak median, selanjutnya akan mencari nilai tepi bawah. Tepi bawah ini yaitu dari kelas yang tadi 31 sampai 35, di mana 31 dikurangi 0,5 yaitu 30,5. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini sebelum nilai median yaitu 10. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi median. Frekuensi median ini yang tadi yaitu 9. Lalu kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas ini dari kelas pertama, selisih antara kelas pertama sampai dengan kelas kedua. 26 dikurangi 21 yaitu 5. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya itu ME sama dengan PB ditambah K N per 2 dikurangi FH per FN per FNE sama dengan jadinya itu 30,5, K-nya sama dengan ditambah 5, lalu N per 2 itu 30 per 2, F-nya itu 10, FN-nya itu adalah 9. Jadi 30,5 ditambah 5, 15 kurangi 10 per 9. Nah, sedangkan 30 per 5 ditambah 5, 5 per 9. Dengan 30,5 ditambah 2,78. Nah, jadi hasilnya itu 33,28. Jadi nilai median atau nilai tengah dari data kelompok nilai ulangan matematika siswa sekolah dasar yaitu 33,28. Nilai modus, di mana nilai dari itu sama dengan nilai yang tadi. Nilai modus ini yaitu nilai yang sering muncul. Nah, di mana nilai yang sering munculnya itu adalah 9 di kelas kedua. Nah, sama seperti yang tadi median, kita akan mencari letak modus yang terlebih dahulu. Dimana
sudah diketahui yaitu 9, berarti 31 sampai 35. Nah, selanjutnya kita akan mencari tepi bawah kelas. Nah, 31 dikurangi 0,5 yaitu 30,5. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas, yaitu panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari D1, di mana D1 ini yaitu selisih sebelum frekuensi. Nah, selisih frekuensi itu adalah 8. Berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Nah, yang kedua ada D2. D2 ini kebalikannya dari D1. D2 ini yaitu selisih setelah nilai frekuensi, yaitu adalah 6. Jadi 9 kurangi 6 sama dengan 3. Nah, lalu kita akan memasukkan ke dalam rumus modus, di mana rumus modus itu MO sama dengan TB ditambah K D1 per D1 tambah D2. 30